Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Semangat ya hari ini. Semangat. Semangat. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, jangan lupa untuk kamera selalu diaktifkan ya. Saya presensi terlebih dahulu. Dian Agustiana. Ya, hadir. Ya. Hila Septianingrum. Hadir. Hadir. Ya, Intan Purnaviran. Hadir. Novita Fastika. Hadir. Hadir. Ya. Marlina. Hadir. Kemudian Yulika Wulan. Hadir. Hadir. Ya, hadir semuanya ya. Sudah siap semuanya? Nah, untuk pembelajaran kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi. Masih ingat ya semuanya? Masih. Bagus. Teks laporan hasil observasi itu apa? Teks yang berisi mengenai pengamatan suatu objek. Iya, mengenai suatu objek. Iya, bagus. Kemudian minggu hari apa lagi? Laporan hasil observasi. Struktur tes laporan hasil. Iya, untuk struktur teks laporan hasil observasi itu apa saja? Teks yang berisi pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Iya, bagus. Bagus sekali. Boleh beri tepuk tangan untuk Septia atau Mbak Gila. Gila Septianingrum. Kemudian ada deskripsi bagian. Tadi deskripsi bagian itu apa? Bu mau jawab Dian. Kemudian Mbak Rincian atau penjelasan secara detail. Iya, bagus. Rincian atau penjelasan secara detail. Bagus sekali. Ya, masih ingat? Kemudian deskripsi manfaat. Saya Bu Intan mau jawab. Deskripsi manfaat dari suatu objek. Ya, deskripsi manfaat dari suatu objek. Ya, beri tepuk tangan untuk kalian semuanya sudah menjawab. Bagus. Jadi untuk struktur teks laporan hasil observasi yang kemarin itu ada pernyataan umum, kemudian ada deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Bagus sekali ya. Jadi masih ingat pembelajaran yang lalu mengenai struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya. Sekarang kita mempelajari mengenai mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang hari ini yaitu menyusun teks laporan hasil observasi berdasarkan lingkungan sekitar. Ya, itu untuk kompetensi yang sekarang. Jadi tujuannya dalam pembelajaran kali ini nanti kalian bisa menyusun teks laporan hasil observasi berdasarkan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Nah, kira-kira lingkungan di sekitar kalian itu ada apa saja? Ada pondok pesantren. Ada sekolah SMK Tahfiz Al-Quran Wonosobo. Ya, ada sekolah juga ya, di rumah juga mungkin nanti melihat misalnya taman dan lainnya. Nah, itu yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian untuk hari ini teknik penilaiannya ada pengetahuan, ada keterampilan dan juga ada sikap. Untuk pengetahuan itu nanti kalian mengisi di e-learning, kemudian untuk keterampilan unjuk kerja
itu nanti berdasarkan penyusunan teks laporan hasil observasi, kemudian sikap. Sikap itu nanti pengamatan. Sekarang kita langsung ke penyusunan teks laporan hasil observasi. Nah, apakah kalian di sini sudah bisa membuat teks laporan hasil observasi? Belum. Iya, kalau belum, misalnya masih bingung, coba silakan kalian membuat pertanyaan berdasarkan penyusunan teks laporan hasil observasi. Silahkan dibuat untuk pertanyaannya. Siap, Bu. Sudah belum? Ya. Ya. Kalau sudah, silahkan kalian bacakan untuk pertanyaannya. Nah, siapa yang mau membacakan? Ayo. Saya, Bu. Dian. Ya, silahkan dibacakan. Mbak siapa? Dian. Mbak Dian. Ya, bagus, sudah berani. Ya, dibacakan. Bagaimana langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi? Iya, bagus pertanyaannya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dian. Mbak Dian, di sini saya catat Mbak Dian sudah mendapatkan nilai untuk keaktifan ya. Nah, yang pertama dulu di situ dari Mbak Dian langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. Menentukan tema kegiatan observasi. Jadi di sini nanti kita akan menentukan tema dulu. Bisa atau kita buat videonya. Ya. Tuh. Kemudian membuat simpulan. Ya, jadi setelah itu dikesimpulkan. Itu langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. Ada 8. Ya. Di sini ada gambar sekolahan. Ya. Kita mulai mendeskripsikan gambar tersebut. Coba diamati. Setelah diamati, dibuat deskripsinya. Siapa yang mau membuat deskripsinya? Ayo, siapa? Al-Quran merupakan sekolah menengah kejuruan atau SMK berbasis pondok pesantren di Kabupaten Wonosobo. Nah, kalau dibuat menjadi deskripsi seperti ini. Ya, SMK Tahasus Al-Quran merupakan sekolah. Di situ ada komputer. Ya. Kalau komputer berarti kita di mana biasanya? Di lab. Di lab. Di lab, di laboratorium. Nah, di sini saya sudah buat deskripsinya. Coba kalau misalnya kalian tambahkan lagi, bisa tidak? Iya, bagus sekali ya. Mencuci tangan dan memakai masker juga sama di sini. Kemudian kalau kita lihat, sudah bersih atau belum? Sudah. Iya, sudah. Itu juga bisa ditambahkan lagi ya. Misalnya itu sudah terlihat bersih. Misalnya kemudian juga masih sesuai dengan protokol kesehatan ya, walaupun jelas ya semuanya. Nah, setelah itu kita simpulkan di situ ya. Ya, bagus sekali. Nah, itu dari seperti itu ya. Kemudian kita jadikan satu ya. Nah, itu kita beri judul misalnya di sini mengenai protokol pembelajaran di SMK Tahasus Al-Quran Wonosobo. Nah, ini tetap dinyalakan atau diaktifkan mikrofon juga. Silahkan kalian diskusi mengenai teks laporan hasil observasi yang tadi kita buat secara bersama-sama. Bagian manakah? Bagian pernyataan umum. Nah, itu ada pertanyaan. Saya yang mau menjawab. Silakan. Nama saya Novita. Bagian pernyataan umum yaitu terletak pada paragraf pertama, kalimat pertama, yaitu SMK Tahasus Al-Quran merupakan sekolah menengah kejuruan pesantren di Kabupaten Wonosobo. Saya mau bertanya, saya Intan. Kata pondok dan sekolah itu termasuk nomina atau verbal? Rina akan menjawab kalau tadi itu merupakan kata nomina karena kata benda. Oh ya, terima kasih. Ya, ya.
Bagus sekali ya. Sudah ya untuk diskusinya ya. Ya. Jangan dikira tidak dinilai ya. Saya selalu memantau kalian. Ya, jadi di sini saya memberikan kesempatan kalian untuk diskusi langsung ya. Selain itu juga ada diskusi tidak langsung. Nah, untuk diskusi tidak langsung kemarin sudah mengamati lingkungan sekitar. Sudah belum kemarin? Sudah. Sudah, iya. Kemarin untuk soalnya, kemarin kan sudah saya berikan di e-learning ya, kan? Ya, di SMK Tahasus itu menggunakan e-learning. Kemarin kalian membuka e-learning ya, tetapi saya jelaskan lagi di sini e-learning. Nah, ini akun saya. Setelah itu nanti kalian klik dashboard. Nah, di dashboard di situ nanti ada mapel-mapelnya. Kalau di tempat saya seperti ini. Jadi silakan nanti kalian klik yang teks laporan hasil observasi. Di situ ada materinya, ya. Kemudian di situ ada tugas-tugasnya dan ada penilaiannya, ya. Nah, yang sekarang kita ada di sini, yaitu mengonstruksi atau menyusun teks laporan hasil observasi, ya. Untuk LKPD-nya seperti ini ya kemarin. Ya, kalian mengamati lingkungan sekitar, kemudian mencatat. Setelah itu hari ini kita akan presentasi. Ya. Sudah siap semua? Sudah. Ya, Bu. Iya. Ini menggunakan HP atau menggunakan laptop kalian? HP. HP, Bu. Ya. Kemarin sudah saya bagi juga ya. Silakan dibacakan untuk kelompok yang pertama. Saya di sini Intan Rumafiroh dan Yulita Wulan akan mempresentasikan hasil diskusi kami teks laporan LHO tentang masjid yang akan dibacakan oleh Mbak Wulan. Masjid. Masjid seringkali disebut masyarakat sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi untuk menembuk seperti Indonesia, maka masjid dapat difungsikan untuk memberikan dakwah yang bersifat menyejukkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Silahkan langsung dijawab. Nah, pertanyaannya tadi, pernyataan umum yang mana? Pernyataan umum adalah yang kalimat paragraf pertama. Masjid seringkali disebut masyarakat sebagai rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi untuk menunaikan ibadah sholat bagi umat muslim. Ya. Nah, keaktifannya juga tetap saya nilai ya. Tadi juga kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita mengenai mengonstruksi atau menyusun teks laporan hasil observasi lingkungan yang ada di sekitar. Ya. Nah, untuk mengonstruksi atau menyusun di situ ada 8 tadi. Sudah saya jelaskan juga dari menentukan tema, tujuan, melakukan di situ kesimpulan. Jadi dengan kita memperhatikan lingkungan yang ada di sekitar, kita akan lebih peka. Kemudian kita juga akan lebih peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar. Ya, itu untuk manfaat untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk pembelajaran kali ini ada penilaian evaluasi. Silakan nanti kalian cek e-learning yang tadi sudah saya berikan. Ya, kalian persiapkan untuk ke depan berkaitan dengan penyuntingan ejaannya. Jadi sekalian tadi sudah bisa membuat. Nanti kita lihat ejaannya itu seperti apa. Ya, dari segi ejaannya. Nah, nanti setelah itu kalian kirim di e-learning juga. Kalau sudah, pembelajaran kita kali ini kita cukupkan sekian. Silakan untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, silakan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.